Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membuka presentasi sejarah pemikiran ekonomi tentang menuju sosialis oleh John Stuart Mill. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok 1. Ada saya sendiri yaitu Mazidatul Abdullah dengan NIM 210 432 620 521. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bobi Andika Trikusuma dengan NIM 2104326204429. Perkenalkan, nama saya Putri Maylin Azanabila dengan NIM 210432620537. Di sini saya dan teman-teman saya akan memulai presentasi. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih J.S. Mill itu. J.S. Mill atau John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di London. Di bawah asuhan ayah yang cerdas tetapi suka memaksa. James Mill adalah nama ayah dari J.S. Mill. J.S. Mill memiliki prestasi tertinggi yaitu karyanya yang berjudul On Liberty. Dia mempersembahkan buku tersebut untuk Harriet. Lalu, Mill sendiri adalah seorang cendekiawan besar, tokoh liberal klasik dan pendukung aliran ekonomi klasik. Seperti Ricardo, Mill mendorong kebebasan personal dan membela hukum pasar say yang merupakan landasan makroekonomi klasik. Pada tahun 1848 adalah tahun yang sangat penting bagi J.S. Mill karena ia mempublikasikan buku teksnya yang berjudul Principles of Political Economy dan diterbitkan sampai edisi ke-32. Buku ini menyatakan bahwa hukum produksi ditetapkan secara objektif, namun hukum distribusi adalah variabel dan dia menambahkan jika harus memilih antara komunisme dan semua tawaran dalam keadaan masyarakat yang penuh ketidakadilan dan penderitaan. Dia juga mempertanyakan kebenaran dari ide hak milik pribadi. Buku teks Mill benar-benar bersifat Ricardian dengan memfokuskan pada kesenjangan pendapatan, bukan pertumbuhan. Slide ketiga. John Stuart Mill menulis karya klasik libertarian. Buku On Liberty dianggap sebagai karya klasik dalam filsafat, yaitu pernyataan ringkas tentang individualitas manusia yang paling fasih, paling signifikan, dan paling berpengaruh. On Liberty adalah proses terhadap moralisme koersif, bukan terhadap pemerintah. Prinsip utamanya adalah penolakan terhadap intoleransi dan sikap ingin benar sendiri. Mill juga menentang prasangka, kebiasaan, dan keragaman pemikiran. Karya klasik Mill tidak banyak membahas kebijakan pemerintah. Ia menentang undang-undang Sandeblu. Secara umum, filsafat personalnya adalah laissez-faire, yakni individu bebas untuk bertindak sepanjang tindakannya tidak merugikan orang lain. Dalam Principles of Political Economy, pandangan-pandangan klasik disempurnakan dan diberi sentuhan yang lebih manusiawi. Di tangan Mill, individualisme tidak lagi tampil kasar dan kaku. Sebagai sesama kaum klasik, Mill menentang pihak-pihak yang menuduh paham laissez-faire sebagai ilmu yang menyedihkan dan muram. Di lain pihak, Mill mendukung toleransi, skeptisisme, dan pemikiran bebas. Dia mendukung hak pilih perempuan dan hak perempuan untuk memegang jabatan dan berpartisipasi di dalam semua bidang. Dia membela semua kebebasan pemikiran dan individualisme, bahkan sampai memaafkan perilaku yang paling eksentrik sekalipun. Orang-orang pada zamannya pada umumnya menentang pandangan Mill dan menganggapnya sebagai serangan terhadap ajaran Kristen dan apologi bagi perceraian. Tetapi para libertarian banyak mendapat aspirasi darinya. Selanjutnya, slide keempat. Mill, pengikut Ricardiannya, membela hukum say. Mill sangat dipengaruhi oleh ekonomi Ricardian yang berakibat baik dan buruk. Akibatnya baik dalam pengertian bahwa dia mendukung sistem kebebasan natural Adam Smith dan hukum pasar say. Berkenan dengan upaya pemerintah untuk menstimulasi konsumsi secara artifikal, Mill menulis usaha pemerintah untuk mendorong konsumsi akan menurunkan tabungan, yakni mempromosikan konsumsi tidak produktif dengan mengorbankan konsumsi reproduktif dan mengurangi kekayaan nasional melalui cara yang sesungguhnya dimaksudkan untuk menambahnya. Ini adalah prinsip say. Tidak mengejutkan ketika Mill menulis buku pada 1848, dia mengesampingkan diskusi konsumsi dan sepenuhnya
berfokus pada produksi dan distribusi. Seperti Ricardo, Mill juga menentang uang kertas yang tidak dapat dipertukarkan. Akan tetapi pada sisi buruknya ekonomi Mill berkaitan dengan teori distribusi Ricardian, upah dan profit bervariasi secara berkebalikan. Harga ditentukan oleh biaya tenaga kerja dan upah jangka panjang akan turun sampai level subsisten. Mill mengadopsi teori sewa Ricardo yang sangat anti pemilik tanah, karena Mill mendukung nasionalisasi tanah di India ketika dia bekerja untuk East India Company. Lebih jauh, dari segi properti pada umumnya, Mill mendukung penyitaan tanah dan properti jika seseorang mati tanpa meninggalkan pewaris. Selain itu, menurut Mill tidak ada justifikasi untuk menyimpan tanah yang menganggur. Dalam slide kelima ini, saya akan menjelaskan Mill mendukung redistribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam PPT ini sudah dijelaskan bahwa Mill mengikuti jejak Ricardo dalam memisahkan prinsip distribusi dari hukum produksi. Kutipan paling terkenal berasal dari paragraf pertama yang berjudul Distribution. Dalam hal tersebut, Mill mengatakan bahwa hukum dan syarat-syarat produksi kekayaan berasal dari kebenaran fisika, tidak ada hal opsional atau arbitrer di dalamnya, tetapi distribusi adalah soal lain. Distribusi kekayaan adalah hal yang berbeda. Ini adalah soal institusi manusia semata. Setelah hal itu ada manusia, baik secara individu atau kolektif, dapat berbuat semaunya. Mereka bisa menempatkannya untuk melayani siapa saja yang mereka kehendaki atau dengan syarat apa saja. Distribusi kekayaan tergantung kepada hukum dan juga adat masyarakat. Dan juga menurut Hayek, ini adalah jenis pemikiran yang membuat para intelektual mendukung semua jenis serangan terhadap properti dan kekayaan, dan juga mendukung pajak dan skema penyitaan yang ditunjukkan untuk pendistribusian ulang kekayaan dan juga pendapatan. Mill juga mempengaruhi para intelektual mulai dari H.G. Wells, Wells, dan Sir William pada tahun 1894 mengatakan bahwa kita semua sekarang adalah sosialis. Selanjutnya, pada slide ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang perselingkuhan Mill dengan sosialisme. Kenapa sih disebut dengan perselingkuhan tersebut? Dalam buku Principles of Political Economy membuka jalan ke arah sosialisme. Kenapa J.S. Mill percaya bahwa alasan yang membuat intelektual masuk ke sosialisme? Karena seorang laki-laki yang dianggap sebagai pahlawan liberalisme yang awalnya mendukung individualisme, sekarang juga mendukung tentang sosialisme. Untuk memperkenalkan teori distribusi, Mill segera mengawalinya dengan diskusi tentang kebaikan sosialisme. Dalam hal ini, J.S. Mill mendeskripsikan 3 sosialis. Yang pertama adalah sosialisme utopian, yang kedua sosialisme revolusioner, dan yang ketiga adalah sosialisme fasis. Yang pertama adalah sosialisme utopian. Di sini masyarakat kooperatif. Seperti apa masyarakat kooperatif itu? Dalam masyarakat yang kooperatif itu di mana dalam masyarakat tersebut tidak ada orang miskin, tidak ada pengemis, tidak ada pengacara, tidak ada perang, dan penduduk bisa mendapatkan apa saja tanpa membayar. Dan juga anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik secara gratis dan rumah sakit dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah sosialisme revolusioner, yaitu adalah tentang kelompok radikal termasuk komunis yang berusaha merebut kekuasaan dengan paksaan. Kemudian yang ketiga adalah sosialisme fasis, tentang regulasi birokratis dan kontrol industri dan alat-alat produksi, distribusi, dan perdagangan.
Fasisme sendiri itu adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Ciri-ciri ideologi fasis yang pertama itu adalah kepemimpinan otoritas absolut, pengikut menjadi massa yang seragam. Yang kedua adalah gerakan militerisme penting, karena fasisme selalu membayangkan negara dalam keadaan bahaya dan musuh di mana-mana. Yang ketiga, musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Yang keempat, ideologi identitas di mana sebuah unsur harus murni, yaitu bebas unsur-unsur yang menganggap sebagai unsur yang tidak asli. Sedangkan yang kelima adalah suka meneror. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.